now I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me. Kang Bro, di depan WP sekarang sampean pasti sudah lihat ya. Ini ada CBR 150R dan sampingnya GSX-R 150. Keduanya merupakan motor dari jagoan masing-masing pabrikan. Yang mana untuk GSX sendiri sebenarnya masih bisa dibilang cukup baru. Sengaja saat ini WP jajarkan untuk melihat secara desain keduanya, konsep atau filosofi yang diusung masing-masing pabrikan, dan nanti WP serahkan ke sampean untuk menyimpulkan, untuk memutuskan mana yang terbaik, karena memang desain soal selera. Oke, yang pertama kita lihat dari belakang, Cak. Oke, saya melihat di sini. Keduanya sebenarnya memiliki desain yang sama-sama cakep ya. Jadi memiliki ya strength point lah. Dimana untuk GSX bisa dibilang lebih nungging dari belakang. Sementara untuk CBR ini filosofinya lebih kenyaman. Jadi kalau kita lihat dari depan, kita lihat dari tangkinya. Oke, tangkinya ini dia bentuknya tangki. Ini generasi yang 2017 dan stripping baru. Saya bisa perhatikan bentuknya, walaupun sudah bukan produk baru, tapi setidaknya sampean bisa mendapatkan gambaran. Sementara ini untuk yang GSX. Untuk GSX ini tangkinya lebih mungil, Cak. Dan juga untuk joknya juga lebih kecil. Saya perhatikan dari sini lebih kecil, ya. Dan juga belakangnya demikian. Jadi kalau kita perhatikan dari atas, untuk dimensi CBR ini sininya lebih lapang. Ya, jadi lebar. Ini memastikan untuk kenyamanan pasti nyaman ya. Sementara untuk yang GSX ini lebih kecil. Nah, lebarnya bisa kelihatan. Ya, ini motor agresif, dan kalau ini motor lebih orientasi ke comfort untuk daily. Ibu rasakan itu. Contohnya untuk joknya empuk banget ya. Untuk ukuran fairing ini empuk, sementara GSX ini lebih keras. Ya, filosofinya memang ini motor agresif. Demikian dan belakang ya. Jadi kalau sampean nanya sama IBB untuk kenyamanan gimana, ya sama lihat aja dari stangnya, Cak. Stangnya sendiri masih menganut model mungkin stang clip on, tapi dia tidak underyoke, dia ada di atas ini. Oke, jadi kita tidak terlalu membungkuk, begitu juga. Sementara untuk GSX ini benar-benar pure sport ya, motor agresif, sehingga bentuk dari clip onnya itu sejajar ya, dan posisinya untuk stang di bawah, di underyoke di sini. Jadi kalau pada saat mengendarai motor, Ibu pastikan bahwa untuk level dari CBR 150R ini memang paling nyaman di antara 3 motor. Loh, kok 3 motor? Ya, Cak, 3 motor itu maksudnya dengan dengan R15 yang baru pun ini lebih nyaman. Jadi kalau sampai nanya bagaimana dengan kenyamanan CBR 150, mungkin paling inferior untuk engine. Sampean tahulah speknya ya. Speknya sendiri masih jauh dibandingkan dengan GSX sekalipun dan juga R15. Tapi Honda cukup pintar bermain di sini. Memang desain soal selera, tapi kalau IWB jujur katakan bahwa untuk desain dari CBR 150 yang generasi ini ya, K45 G ya, jadi yang generasi kedua ini yang lokalnya memang cukup cakep. Mungkin sisi minornya hanya bagian sini, banyak yang mengeluh, ibaratnya bukan mengeluh sih, sebenarnya memberikan masukan kalau bisa ditinggiin ya. Jadi windshieldnya itu terlalu pendek. Kalau GSX kan tinggi ya, Cak ya. Jadi kalau yang ini terlalu pendek. Di luar daripada itu, secara umum memang pakai ditawarkan kompak, Cak. Desainnya kompak, mengalir ya, kita bisa lihat. Oke, sama-sama keren sih, tapi ya ini tadi, untuk ukuran motor-motor yang sudah pernah diluncurkan oleh Honda, ini termasuk fairing yang bisa dibilang paling kompak desainnya. IWB suka sih bentuknya ya, IWB suka bentuknya, dan sensasi memang nyaman motor ini. Oke, saya bisa perhatikan bentuk-bentuknya, sosoknya. Sementara GSX dari depan seperti ini. Ya. Terus gimana kalau dibandingkan dengan kedua motor ini soal performa?
sebenarnya sampean sudah bisa nebak lah ya. Jadi IBB nggak usah terangin. Secara di atas kertas motor ini jelas secara engine unggul Giasec ya, karena kita tahu bahwa untuk Giasec ini sudah tembus 19,1 PS, sementara CBR masih di kisaran di bawah 18. Jadi feel yang IBB rasakan beda untuk top speed. Kalau karakter sih bisa dibilang yang CBR ini nyaman untuk harian, jadi stop and go. Sampean tidak perlu banyak oper gigi karena powernya dia ngisi dari low sampai dengan middle. Ya, sementara untuk Giasec ini bisa dibilang karakternya overbore ya. Jadi karakternya agak ngayun di bawah, walaupun tidak terlalu ngayun karena hal ini diimbangi dengan bobot yang enteng. Jadi di OHC overbore-nya tidak terlalu ngayun, tapi tendangan baru terasa setelah di atas 8.000-an. Sementara yang ini CBR 50 motor terlaris dari Honda ini tendangannya baru terasa. Tendangannya sudah terasa dari bawah sampai middle. Tapi untuk nafas atas memang agak kedodoran ya bilang ya Cak ya. Jadi top speednya masih di bawah dari kompetitor mereka. Pertanyaannya, terus aku tuku sing di Taiwan, kira-kira pilih di. Nah, sampean sekarang kembali lagi kepada selera. Karena kalau kita ngomongin desain, sekali lagi desain ya, bisa dibilang CBR ini memang cakep. IBB tidak pungkiri bagaimana dari depan ya, setengah sampai belakang ini enak dilihat gitu loh, Cak. Bisa lihat, perhatikan ya, tuh. Jadi sisi persisinya cukup detail untuk desain. Sini dilihat, kita lihat di sini penuh gitu ya rasanya ya. Dan juga dari depan ke belakang tuh pas gitu, nggak ada janggalnya ya, nggak ada janggalnya. Sebenarnya kalau knalpotnya ini bisa diganti yang lebih keren lagi bentuknya midshield atau model apa, undercoil gitu, model di bawah maksudnya ya, bukan undercoil, sorry. Jadi kalau model di bawah setengah gitu ya, midship muffler, pasti makin keren ya. Itu desain, apalagi ini motor juga sudah menggunakan nih footstepnya dari case itu. Jadi desain soal selera, tapi bukan berarti buruk karena Giasec sana ini. Nah itu tuh motor tuh, itu tuh kalau makin dilihat makin enak. Belum lagi build quality-nya yang bisa katakan the best untuk semua 150cc yang terbaik lah untuk build quality. Material yang dicangkokkan juga oke banget ya. Mungkin ya kita butuh waktu untuk bisa menerima bentuknya ini, tapi kalau sampai bisa lihat setiap hari itu makin lama makin cakep. Terus aku tuh kusing di enak loh, saya serahkan sampean. Kalau sampai mencari motor yang nyaman untuk harian, IBB Foot untuk ini CBR ini the best untuk harian. Sama nggak akan merasa capek, walaupun ini motor termasuk nunduk tapi masih batas toleransi. Ini motor bisa dibilang paling nyaman di antara 3 yang ada saat ini ya. 3 saat ini adalah R15 VVA, Giasec ataupun motor yang CBR ini. Jadi paling nyaman, dan dia juga jok empuk ya. Jadi bisa lihat dari gapnya di sini. Buat boncengan juga oke. Ya. Sementara kalau sampai mencari mesin yang gila ya, mesin yang ngacir, atasnya gila, nggak ada stres berlebih, memang di orientasi overbore, top speednya cukup tinggi secara standar, ya pastinya IBB akan memilih Giasec. Ya ini sih pendapat pribadi ya Cak ya. Sampean bisa memilih sesuai hati aja ya. Tapi kalau mengenai sensasi berkendara, sensasi feeling, engine-nya bagaimana ketika high speed, itu memang Suzuki Giasec ini lumayan mencengangkan ya. Apalagi kalau sudah tembus 100 km/jam ke atas, itu mesinnya makin halus. Tapi kalau sampean mencari motor yang super handling stabil ya, handling stabil buat nekuk anteng bener, di depan dua-duanya ini memang sedikit kalah dibandingkan dengan R15 VVA. Jadi kalau cari kestabilan, handling mantap, IBB Foot untuk R15 VVA. Nah, ya bingung tau sampean, artinya apa? Tidak ada yang sempurna Cak di dunia ini Cak. Semua plus minus berdasarkan ya kebutuhan ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Jadi kayak kuliah subuh kita nih ya. Jadi gitu ya. Kalau levelnya Ibu bilang untuk harian CBR the best ya. Apalagi jok-joknya juga didesain untuk nyaman. Posisi stang juga model clip on standar, bukan underyoke, bisa melihat di sana ya kan. GSX pure sport, bener-bener udah kayak motor balap bentuknya. Feelnya memang jadi maco tenan. Oke. Jadi untuk harian the best ini CBR. Ini opini pribadi ya Cak ya, setelah jajal keduanya. Tapi untuk engine gila ini ya, bukannya powernya lebih kecil daripada R15 VVA. Yap, betul Cak. Secara di atas kertas demikian, tapi kita lihat secara PWR di mana ini bobot lebih ringan. Ya, bobotnya sendiri hanya 131 kg di saat lain-lainnya seperti R15 itu di kisaran 136 kg. Begitu juga dengan CBR. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga karakter dari mesinnya overbore-nya halus, tidak ada stres. Itu yang Ibu rasakan. Jadi IWB sendiri sih tetap vote yang GSX untuk engine. Dan handling kalau sama mencari kestabilan di atas rata-rata, IWB vote untuk R15 VVA. Jadi masing-masing sudah punya plus minus ya. Tinggal sampean menyesuaikan mana yang suka. Nah, monggo diboyong. Jadi demikian Cak ya. Kalau desain soal selera, desain sendiri sebenarnya IWB juga bisa katakan apa ya, CBR ini paling enak dilihat sebenarnya. Untuk first impression sampai dengan lama lihat juga dia itu mengalirnya enak gitu, dari depan ke belakangnya enak ya. Jadi nggak tahu nih, ini desain Honda lumayan pinter untuk membuat motor ini. Tidak heran penjualan juga mentereng ya, tetap laku cukup baik di kisaran masih leader lah ya, di kisaran 6.000 sampai 7.000. Sementara untuk GSX ini juga konsisten banget, masih di kisaran 3.700 hingga 4.000 ya. Jadi demikian kira-kira Cak komparasi sekilas mengenai feeling. Kalau lain-lainnya fitur and the gang ya BB nggak usah terangin, sama udah tahu. Seperti sana ada keyless ya GSX. Jadi ini sebenarnya untuk yang CBR, di sisi lain CBR itu sudah full LED semuanya, mulai dari lampu sampai dengan lampu sen, headlamp sampai lampu sen sampai stop lamp. Sementara ini bohlam juga dengan R15 Ibu nggak usah terangin karena produknya nggak ada di sini. Jadi kebetulan hari ini kita ada hanya GSX sama CBR. Ya itu udah sama buku-buku sendiri, tapi secara sensasi feeling Ibu udah terangin sampai urusan. Oke Cak ya, gitu aja. Matur nuwun sampai sudah menonton video beneran. Sekilas review, sekilas komparasi ya feeling setelah di jalanan antara CBR 50R dan GSX serta R15. Ya walaupun gambar saat ini hanya ada GSX dan CBR. Oke, gitu aja. Matur nuwun sudah menonton beneran. Jangan lupa sholat 5 waktu Cak. Ya, ngaji kalau bisa. Jadi kelas subuh nih, tapi nggak apa-apa. Dan kalau sampean suka, jangan lupa untuk share, subscribe, dan salam Jus Kandos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.